642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggunakan talenta, bila tiba akhir hayat, Raja surga dan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja kita merayakan pesta Santo Dominikus, seorang imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah, Ordo Predikatorium. Dominikus lahir pada tahun 1170 di Spanyol. Orang tuanya dikenal sebagai bangsawan Kristen yang saleh dan taat agama. Suasana baik dan kehidupan rohani dalam keluarga sungguh-sungguh dihayati oleh Santo Dominikus, dan itulah menjadi kekuatan dia untuk menjawab panggilan Tuhan menjadi seorang imam. Santo Dominikus adalah kawan akrab dari Santo Fransiskus dari Assisi, dan mereka berdua mewariskan ordo kepada para pengikutnya dengan 3 dasar istimewa, yakni dibangun atas Injil suci, kesederhanaan, dan juga jauh dari pengaruh duniawi. Semoga warisan gemilang Santo Dominikus mewarnai kehidupan kita dalam hidup menggereja. Mari saudara-saudari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kita pantas memasuki misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau.
Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga kesucian dan ajaran Bapa Santo Dominikus senantiasa menjadi bantuan bagi gereja-Mu. Semoga Ia menolong kami dengan doa-doanya sebagaimana dahulu Ia menggerakkan orang banyak dengan pewartaan. Kami mohonkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Putra, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sebab menderita lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan. Percayalah kepada Tuhan dan berbuatlah baik. Tinggallah dalam tanah yang diberikan Tuhan dan nikmatilah kemakmurannya. Carilah kebahagiaan dalam Tuhan, Ia akan meluluskan keinginan hatimu. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan menampakkan kejujuranmu bagaikan matahari dan ketulusanmu bagaikan siang yang terang benderang. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya mengucapkan keadilan. Hukum Allah disimpan dalam hatinya dan langkahnya tidak goyah. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
saya ambil dari Penanggalan KWI. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat tersebut, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mukjizat adalah peristiwa yang mencengangkan. Di kalangan kekristenan, paling tidak ada 3 pandangan yang berbeda tentang mukjizat. Pandangan pertama diusung oleh kaum liberal. Mereka sama sekali tidak percaya mukjizat yang terjadi di dalam kitab suci pun di dalam dunia ini. Bagi mereka semua, peristiwa-peristiwa supranatural di Alkitab hanyalah sekedar dongeng atau mitos belaka. Barangkali inilah pandangan yang diadopsi oleh Rocky Gerung yang mengatakan kitab suci dan semua kisah di dalamnya adalah fiksi, sebuah halusinasi dan imajinasi. Pandangan kedua mempercayai mukjizat benar terjadi dalam kitab suci, tetapi itu dulu pernah terjadi, tetapi setelah kedatangan Roh Kudus pada Pentakosta, mukjizat sudah berhenti. Pandangan ketiga percaya bahwa mukjizat pernah terjadi dan masih terjadi pada hari ini. Saya kira sebagai orang Kristen, pandangan yang ketiga inilah harus kita pegang teguh. Ini sejalan dengan kalimat pada kata pengantar dari edaran Bapak Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipaing, dalam konteks adaptasi kebiasaan baru. Mukjizat itu nyata dan terjadi sampai saat ini dalam kaitan kesembuhan cepat yang dialami Bapak Uskup dengan kawan-kawan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kata kunci dari Injil hari ini ialah percaya. Yesus 2 kali menegur muridnya karena kurang percaya. "Hai kalian yang kurang percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal sama kalian?" Para murid telah menghabiskan banyak waktu bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Mereka tidak mengenal sifatnya, caranya mengajar, perumpamaan-perumpamaan yang Dia pakai, dan kuasa yang diperoleh oleh Yesus. Yesus juga mengkritik mereka, "Kalian tidak mampu mengusir setan karena kalian kurang percaya."
Dalam perikop lain, saudara-saudari, Yesus sering kecewa melihat para murid karena juga kurang percaya. Matius 8:26, dalam peristiwa angin ribut diredakan, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, hai yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Matius 14:31, Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya berpikir itu hantu. Yesus mengatakan, "Ini aku." Petrus berkata, "Kalau itu engkau, perintahkanlah saya berjalan di atas air." Yesus berkata, "Datanglah." Petrus berjalan, dan ketika angin kuat, ia takut dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan masih banyak lagi peristiwa lain yang menunjukkan kekecewaan Yesus karena kekurang percayaan murid-muridnya. Karena itu, jawaban ringkas atas pertanyaan yang sering muncul pada zaman sekarang, mengapa mukjizat itu seperti mustahil terjadi, bukan mustahilnya, tetapi rasa kurang percaya itu yang tidak kita miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pada zaman sekarang apa yang dimaksud dengan kepercayaan yang sejati kepada Tuhan? Terbuka menerima bahwa Yesus Putranya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita percaya bahwa Ia mampu mengubah kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan berarti meyakini bahwa Ia tetap bersama kita, Immanuel. Kita mengasihi dan taat kepada ajarannya dan firman yang Dia wartakan. Percaya kepadanya akan membangun semangat hidup kita, sehingga dalam setiap aneka peristiwa pun kegagalan dan kematian, kita tetap berdiri kokoh kuat dan tidak akan pernah putus asa dan mempersalahkan siapapun. Kita juga diajak untuk berefleksi, dan inilah sebenarnya substansi dari katekese yang perlu disampaikan oleh pewarta kepada umat, bahwa tujuan dari pewartaan Yesus dan kita jelas supaya umat beriman, percaya dan sungguh percaya. Tetapi percaya bukanlah demi suatu tanda mukjizat, tetapi percaya bahwa Yesus adalah jaminan kebahagiaan kita. Mukjizat pada zaman sekarang tentu dipahami bukan seperti mukjizat pada masa Yesus. Peristiwa mukjizat dalam konteks penyembuhan dan pengusiran setan diyakini karena 3 faktor: iman si sakit, iman yang terlibat, dan iman yang mendoakan. Dan refleksi berikut, Yesus hadir membawa kekuatan kepada si sakit dan keluarga. Roh dari sini yang perlu kita wujudkan sebagai imam ialah pengembangan dan pembangunan hidup rohani umat yang sakit dan keluarga. Konkretnya, membudayakan kunjungan kepada umat yang sakit lewat komuni dan pengurapan. Ini saya refleksikan sebagai mukjizat pada zaman sekarang. Umat mengalami kekuatan dalam kondisi sakitnya, dan keluarga juga merasa diteguhkan ketika ada kunjungan dan pelayanan khusus kepada orang sakit. Sebab fakta masih ada imam kurang memberi hati dalam pelayanan ini. Semoga dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mendoakan agar virus corona berlalu dari kehidupan kita. Allah Bapa, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan sabda-Mu hari ini, dan kami datang ke hadapan-Mu untuk kebutuhan kami, agar Engkau melindungi kami melawan virus corona
yang telah menelan banyak korban. Kami berdoa mohon rahmat-Mu untuk orang-orang yang bekerja giat untuk penanganan dampak virus tersebut. Pemerintah kami, para dokter, para relawan, bimbinglah tangan dan pikiran para ahli yang melayani para korban, agar mereka menemukan jalan dan menyembuhkan penyakit ini. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak virus corona, agar mereka disembuhkan dengan segera. Bagi mereka yang telah meninggal, agar Kau terima di sisi-Mu. Berikanlah kami rahmat untuk bekerja demi kebaikan semua dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Kami mohon ini melalui Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan beraja bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, pertolongan semua orang Kristen, Doakanlah kami. Santa Corona, Doakanlah kami. Santo Padre Pio, Doakanlah kami. Santo Dominikus, Doakanlah kami. Amin. 654. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang berbelas kasih, dengan perantaraan Bapa Santo Dominikus, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami dan berkati kekuatan persembahan ini. Curahkanlah kepada kami rahmat untuk mewartakan dan mempertahankan iman kepercayaan kami. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Dominikus telah Engkau angkat menjadi gembala umat. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Yesus. Hosanna
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan Engkau salawat, Tuhan sedang Kau hidup, Engkau satu selawat, darah yang Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah dan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan orang kudus, bersama Santo Dominikus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat kepada Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih,
terkasih Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan senantiasa bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas kukandalkan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, tubuh Kristus. Amin.
Dialah pengurus rumah tangga yang setia dan bijaksana, yang telah diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga gereja-Mu mendapat kekuatan dari sakramen yang telah kami terima, sebagaimana pewartaan Bapa Santo Dominikus yang telah menolong gereja-Mu untuk berkembang. Semoga dua-duanya membantu kami untuk hidup hanya demi Engkau sendiri. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Moga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.